Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Kita akan belajar subtema 4 kelas 3 pembelajaran 1 dan 2 tema 6. Menghemat penggunaan listrik, rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Nah, jendela dan lubang udara di rumah Dayu, banyak jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu akan menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungannya sehat. Nah, rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Coba sekarang kalian perhatikan. Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini. Sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Bagaimana? Apakah kalian bisa? Nah, rumah Dayu memiliki pepohonan yang sangat subur dan rimbun. Jendela dan lubang anginnya banyak dan terang pada pagi dan sore hari. Rumah Dayu tidak membutuhkan pendingin ruangan sehingga menghemat energi listrik. Sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Dengan menghemat penggunaan energi listrik, kita akan mendapatkan banyak manfaat, misalnya biaya tagihan listrik bulanan kita menjadi lebih ringan, menghemat penggunaannya. Nah, bahan bakar fosil menjaga lingkungan alam agar tetap bersahabat, ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi ini, dan masih banyak lagi. 3. Mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Karena dengan menanam pohon, maka suhu di sekitar kita menjadi lebih sejuk, sehingga tidak perlu lagi menggunakan AC, kipas angin, air, koler, dan semacamnya. Diskusikan bersama kelompokmu ya, apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Sampaikan hasilnya di depan teman-teman kalian. Tapi kalian mengerjakan dengan ayah bunda kalian ya. Beberapa cara menghemat energi listrik antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. 2. Membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. 3. Menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja atau mengurangi waktu pemakaian. 4. Mengganti lampu pija dengan lampu neon atau lampu neon lebih hemat listrik. 5. Menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk hingga kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. Sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik. Edo dan Beni akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Coba kalian lihat ya. Di gambar samping ada kertas lipat warna-warni, kertas origami, lem, sedotan plastik tebal, lalu gunting. Bagaimana? Seterusnya karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, lalu paku payung berwarna, yang terakhir penggaris. Nah, sekarang langkah-langkah kegiatannya adalah baliklah kertas lipat origami, buat
Buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik 6 cm. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Lalu tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Tempelkan kain flanel karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Nah, kincir angin buatan Benny dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Benny lebih besar daripada milik Edo. Kertas yang digunakan Benny lebih besar, kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Coba kalian perhatikan kertas Benny yang berwarna biru dan kertas Edo yang berwarna pink, merah muda. Kertas Benny lebih besar dari kertas Edo. Jadi keliling kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Akibatnya luas kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling? Dapatkah kamu menentukan luas kertas Benny dan Edo? Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Coba kalian perhatikan gambar di sebelah kiri. Panjang 5 batang korek api, lebarnya ada 3 batang korek api. Atas ya, lebar, lalu kelilingnya 5 batang korek api, ditambah 5 batang korek api lagi, ditambah lagi 3 batang korek api, ditambah lagi 3 batang korek api. Sama dengan 2 kali 5, ditambah 2 kali 3, sama dengan 10 ditambah 6, sama dengan 16 batang korek api. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Lihatlah contoh berikut, coba kalian perhatikan. Luasnya 5 dikali 4 persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan. Hitung perkiraan luas gambar berikut, gunakan alat ukur tidak baku. Coba kalian perhatikan. Yang berwarna biru, luas sama dengan titik-titik persegi satuan. Berapa anak-anak? Luasnya 5 dikali 6 persegi satuan sama dengan 30 persegi satuan. Sekarang nomor 2 selanjutnya. Luasnya 4 dikali 5 persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan. Ya betul, pinter kalian. Sekarang kalian lihat lagi gambar di samping. Luasnya berapa? Berapa kali berapa persegi satuan? Ya betul, luasnya 9 kali 9 persegi satuan sama dengan 81 persegi satuan. 9 kali 9, 81. Selanjutnya soalnya, luas sama dengan bla 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 persegi satuan. Luasnya 5 dikali 9 persegi satuan. 5 dikali 9 berapa anak-anak? 45 persegi satuan. Pintar. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalan adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Coba kalian perhatikan. Apa pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli
dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Perhatikan lagi gambar pada halaman 161. Tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana jalan keluarnya? Seperti ini contohnya, perilaku pemborosan, bermain mainan yang menggunakan energi listrik. 1. Menyalakan televisi namun tidak ditonton karena asik bermain. Nomor 2. Menyalakan lampu belajar dan lampu ruangan. Yang ketiga, membiarkan keran air terus mengalir padahal tidak digunakan. Seperti itu, tidak baik ya. Lalu nomor 4, menyalakan radio namun tidak didengarkan. Kelima, menyalakan kipas angin namun tidak dimanfaatkan. Nah, seperti yang di samping ke sebelah kanan, saran perbaikannya bagaimana jalan keluarnya? Seperti ini. Saat sedang bermain, sebaiknya televisi dimatikan terlebih dahulu. Nah, lalu sebaliknya, menyalakan lampu ruangan itu hanya satu ruangan saja, jangan semuanya dinyalakan. Itu namanya pemborosan. Selanjutnya, sebaiknya keran dimatikan saat tidak digunakan, jangan dinyalakan terus, nanti boros. Lalu sebaiknya radio dimatikan saja saat sedang bermain. Yang terakhir, sebaiknya kipas angin dimatikan saja saat tidak digunakan. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Gunakan kata-kata berikut dalam ceritamu. Hemat lingkungan, energi, pemborosan, kewajiban, listrik, energi alternatif. Silakan membuat kalimat sesuai dengan cerita. Sebagai anggota masyarakat, seharusnya Budi menghemat listrik. Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air PLTA, yang merupakan salah satu. Sedang asik bermain game di telepon genggamnya. Budi bermain game di ruang tengah yang sudah terang oleh lampu ruangan. Budi juga menyalakan televisi, radio, kipas angin, serta membiarkan keran air tetap mengalir walau sedang tidak digunakan. Tindakan yang dilakukan oleh Budi tidak mencerminkan sikap hemat energi. Budi melakukan tindakan pemborosan energi listrik. Seharusnya Budi menghemat energi listrik. Apabila Budi melakukan tindakan hemat energi listrik, berarti Budi telah ikut menjaga kelestarian lingkungan. Hemat energi listrik merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Kegiatan berolahraga ada juga membutuhkan energi listrik. Salah satunya adalah kegiatan senam ritmik. Senam ritmik disebut juga senam irama. Senam irama adalah senam yang gerakannya diiringi irama. Irama tersebut dapat berupa musik atau hitungan. Irama dari musik membutuhkan energi listrik. Irama dari ketukan tidak membutuhkan energi listrik. Mari mencoba gerakan senam ritmik dengan ketukan. Lakukan tahapan gerakan berikut ini. 1. Melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan. Coba kalian perhatikan. Caranya sebagai berikut. Berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. Lalu angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan kalian. Angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan ke sebelah kiri. Lalu lakukan sesuai irama yang dipimpin oleh gurumu. Lalu gerakkan memutar badan. Caranya sebagai berikut. Berdiri tegap, jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Pada hitungan kelima, jalan di tempat kembali dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan ke-8, putar badan menghadap depan kembali. Lakukan sesuai irama yang dipimpin gurumu. Lakukan gerakan kombinasi berikut.
Caranya sebagai berikut: berdiri tegap sambil memegang bola, letakkan bola tepat di depan dada. Gerakan pertama, melompat ke sebelah kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Gerakan kedua, melompat ke sebelah kanan, angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri. Lalu gerakan ketiga, melompat ke sebelah kiri, angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan. Yang terakhir, gerakan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Lakukan gerakan secara berulang-ulang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.